Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto. Teman-teman, ada beberapa hal penting yang saya mau update teman-teman di video kali ini. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bitcoin bisa dikatakan gagal menyentuh all time high kembali atau membuat all time high kembali. Yang kali ini di video ini secara khusus kita akan bahas lebih dalam bagaimana implikasinya gitu ya. Apakah artinya Bitcoin akan mulai mengalami penurunan atau ternyata ini hanya retest lalu mulai mengalami kenaikan. Nah, kita akan coba bahas semuanya di video ini dengan beberapa berita yang saya mau share juga ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, kalian suka update market crypto, pastinya jangan lupa untuk share videonya teman-teman dan likes juga. Dan sekali lagi thank you all for your support. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya dulu ya. Kita ke intronya. Oke, ya. Kalau kita lihat bagaimana situasi saat ini ya untuk Bitcoin sendiri, kalau kita perhatikan secara di time frame 24 jam terakhir dalam satu hari terakhir, meme coins mulai cukup lumayan ada significant move gitu ya. Bong mulai naik 10,2%, Pengu masih cukup strong bahkan dalam 7 hari terakhir naik hampir 50% teman-teman. Ada Fartcoin yang naik sekitar 3,5%. Lalu beberapa altcoins ada sedikit kenaikan, tapi overall sebenarnya semuanya cukup lebih karena mungkin sedikit mengalami koreksi ya kalau saya lihat sebenarnya, karena Bitcoinnya mulai melemah. Jadi kalau kita lihat seperti Uniswap, Celestia, Immutable X, ya dan beberapa kripto lainnya itu rata-rata turun. Ya kalau kita lihat secara Fear and Greed Index teman-teman, kalau kita lihat dari sini sebenarnya area saat ini di area greed. Ya, jadi kita saat ini di posisi grid juga di 67. Ya, sama seperti kemarin di 73, last week juga masih di grid 65 karena Bitcoin udah ada sedikit trending up ya dalam beberapa minggu terakhir juga gitu. Dan kita coba lihat beberapa data on-chain juga teman-teman ya. Ini data sebenarnya cukup penting juga yang saya mau share ke teman-teman bahwa sebenarnya situasi saat ini kalau kalian perhatikan di beberapa YouTube saya sendiri gitu ya. Retail sebenarnya belum terlalu balik ke dalam market gitu ya. Retail investor demand gitu ya, permintaan retail investor atau aktivitas retail gitu ya dalam 6 bulan terakhir itu cukup rendah gitu ya. Turun 10% dalam 30 hari terakhir. Kita bisa lihat dari sini data on-chain-nya. Ini adalah retail investor activity, volumenya dari $0 sampai $10.000. Jadi kita anggap retail ini adalah retail yang mungkin bukan yang besar gitu ya. Jadi retail yang investasinya mungkin sampai $10.000 aja. Dan posisi saat ini sebenarnya rata-rata orang yang punya dana 0 sampai $10.000 berarti berapa? 160 jutaan gitu ya. Saat ini menurun dalam 30 hari terakhir pada saat Bitcoin lagi all time high. Ini sesuatu yang cukup menarik karena seharusnya gitu ya, reaksi market sendiri pada saat Bitcoin all time high orang-orang FOMO. Dan situasi saat ini cukup berbeda dengan beberapa all time high sebelumnya. Kalau kemarin kita lihat di Januari waktu all time high di sini, retail activity juga lagi tinggi-tingginya. Kalian bisa lihat, posisi sekarang all time high lagi, retail activity malah lagi turun. Nah, menarik ya gitu ya, ada perbedaan gitu. Dan kita bisa lihat juga posisi saat ini orang-orang juga lagi nggak aktif gitu ya. Ini data on-chain adjusted liveliness teman-teman, dimana biasanya pada saat Bitcoin lagi all time high, lagi mulai naik gitu ya, ada beberapa distribution atau aktivitas juga mulai naik gitu ya. Ini distribution into all time high, biasanya orang artinya distribution ini mereka start to take profit. Ini juga. Tapi posisi saat ini nggak terlalu banyak activity gitu ya, dimana ya orang-orang yang holder itu masih cukup dominan. Nah, terus reaksinya apa? Bagaimana ekspektasinya? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, teman-teman, untuk holding is dominant ini dikarenakan Bitcoin belum break major supportnya. Ya, Bitcoin saat ini masih konsolidasi di atas $100.000. Hal ini menyebabkan sebenarnya kalau kita di time frame weekly pun gitu ya, kalau kalian perhatikan, sebenarnya Bitcoin ini masih cukup sehat gitu kalau kita lihat overall. Kalau kalian perhatikan ini, Bitcoin ini belum breakdown sehingga orang-orang masih bilang ya udah lebih baik saya hold dulu aja gitu istilahnya. Ya, itu yang terjadi. Kecuali Bitcoinnya mulai breakdown. Makanya saya sempat bahas di video terakhir di sini, support penting. Kenapa? Karena kalau Bitcoin ke area support penting ini kisaran 98.000. Nah, itu cukup berbahaya. Karena kalau breakdown, justru orang-orang jadi takut dan mulai start to take profit. Gitu ya. Karena udah breakdown, mereka mau secure their gains dulu aja. Istilahnya seperti itu, ya. Dan
kita coba lanjut juga ke beberapa analisa. Tapi sebenarnya saya mau bahas juga teman-teman. Kalau data on-chain seperti ini saya sering bahas sebenarnya di private community saya, yaitu adalah Laba Lab. Dan saat ini website kita juga udah live teman-teman. Ini Laba Lab, kalian bisa langsung cek aja. Karena berpas-pasan kita juga lagi open batch untuk di bulan Juli. Dan sebentar lagi kita akan close. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik, feel free untuk langsung cek aja Laba Lab. Saya taruh semua deskripsi, atau bahkan kalian mau akses dari webnya juga bisa. Ini beberapa offering, sebenarnya benefits yang kalian dapatkan. Kita update 24/7, mau weekdays, mau weekend, mau malam, mau pagi, kita update. Ada edukasi material, ada outlook gitu ya. Kita ada explore Web3, ada mentoring, ada akses ke transparency juga teman-teman. Itu kalian bisa dapatkan, minimal dapat 5 kali daily updates. Ini beberapa insights yang kalian dapatkan gitu ya. Kalau kalian join Discord Laba Lab is for free gitu ya, tapi kalian nggak akan dapat akses-akses seperti ini ya. Akses-akses ini didapat ketika kalian udah join ke dalam Laba Lab. Nah di sini yang pentingnya gitu. Ini juga ada beberapa call kita sebenarnya yang cukup menarik gitu. Ini call spot ya teman-teman. Beberapa waktu April kita call Fartcoin, Hyperliquid, Ethereum, rata-rata udah naik semua gitu ya. Dan ini strong convictions, kita nggak gitu call banyak, tapi pada saat kita call itu strong conviction sekali. Dan ada beberapa lainnya juga sebenarnya gitu ya. Harganya berapa? Nah ini kita ada paket 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan ya. Jadi nggak hanya saya sendiri, ada timnya juga teman-teman. Jadi kalian kalau tertarik, kalian bisa langsung daftar aja, bisa klik langsung daftar sekarang, atau kalian bisa klik langsung Google Form juga gitu ya. Paling best value itu yang 6 bulan, karena kalian bayangkan di under 200,000, di bawah 200.000 per bulan untuk dapetin informasi seperti ini. Ini sangat murah kalau menurut saya dengan value yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi kalian kalau tertarik, feel free langsung cek aja teman-teman. Ini Laba Lab, community saya sendiri. Ya saya taruh semua link di deskripsi. Kalian bisa cek posternya juga kalau kalian mau gitu ya. Tapi ya langsung cek aja semuanya ya. Kita lanjutkan sebenarnya untuk saat ini adalah posisi yang cukup menarik untuk altcoin season. Bukan altcoin season, tapi kalau misalnya kalian memposisikan diri di dalam altcoins istilahnya gitu ya. Kapan saat yang tepat? Sebenarnya di area ini gitu ya. Tapi kan altcoinsnya belum performing. Kalian nggak tahu juga altcoins yang menarik apa gitu ya. Sebenarnya ini salah satu sebenarnya benefits lah gitu ya. Karena kalau saya memposisikan diri, saya juga share di Laba Lab sebenarnya gitu. Tapi ini posisi yang sebenarnya cukup krusial gitu, karena biasanya Juni, Juli, Agustus altcoin itu biasanya bottoming out gitu, dan ini posisi yang sebenarnya untuk kita positioning. Kalau misalnya kalian masih melihat bahwa market itu masih akan naik mungkin dalam kuartal 4 atau kuartal 1 tahun depan, itu yang kita memposisikan dirinya gitu. Jadi belum telat sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan, karena altcoin season indexnya saat ini pun lagi di Bitcoin season seperti itu ya. Dan kalian bisa perhatikan juga di sini Tom Lee ini cukup menarik. Dia menjadi salah satu figur yang cukup terkenal teman-teman, dan dia lagi bisa dikatakan lagi cukup shilling heavy gitu ya. Jadi promoting Ethereum gitu. Jadi sepertinya dia juga lagi beli Ethereum, karena memang Ethereum fokusnya di dalam stable coins, di dalam tokenization gitu ya. Dan dia ini, kalian bisa lihat lah, dia di interview di CNBC gitu, dan benar-benar dia fokusnya hanya membahas mengenai Ethereum gitu ya. Dan ini strong figure juga. Kalian bisa perhatikan Tom Lee itu Thomas Lee gitu ya. Jadi dia investor, dia strategis, dia punya fund sendiri. Kalian bisa perhatikan untuk ininya. Jadi Ethereum udah mulai mendapatkan support juga sebenarnya dari big player. Dan ya kita akan lihat apakah sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan altcoins bisa bangkit kembali atau tidak. Seperti itu ya. Dan kita coba lihat juga secara liquidation dan teknikalnya teman-teman. Tapi kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua gitu ya. Video ini hanya bersifat untuk edukasi dan entertainment only. Nah, kalau untuk teknikal ada beberapa hal yang saya mau share ya. Untuk secara liquidasi overall posisi kita saat ini di area kisaran 108. Ini kita di dua arah gitu ya, bisa turun bisa naik pastinya gitu ya. Tapi di atas ini area all time high, liquidationnya makin lama makin pekat gitu. Ini area kisaran 111.000, 110.000, orang-orang ini cukup pekat. Tapi di area bawah juga kalau kita lihat juga, ini di area kisaran 106, 107, di sini juga banyak liquidation cluster istilahnya ya. Jadi ini kalian bisa perhatikan sekarang ya, 106, 107 sama 110. Yang sekarang kita masuk ke dalam teknikal lah, biar kalian mengerti ya. Secara time frame 4 jam ya, kalau kita perhatikan ada beberapa hal ya. Saya sempat live teman-teman. Jadi kalau kalian yang miss live, kalian bisa cek saya live, semoga bisa 1 minggu sekali lah minimal gitu ya. Ini saya nge-live
Ya kalian bisa cek aja live di sini, di mana ini waktu itu Halo semuanya, kembali lagi. pas Bitcoin lagi all time high. Bukan all time high, tapi lagi breakout di posisi ini. Bitcoin lagi mulai naik gitu ya. Dan kita udah call bahwa posisi ya kemungkinan Bitcoin akan testing langsung breakout itu ke 109.000 ya, bahkan sampai nembus lagi 110.000 istilahnya di sini posisi ini. Dan itu cukup menarik sebenarnya karena momentumnya lagi kuat, strong momentum banget teman-teman ya. Dan kita harap sebenarnya pada saat Bitcoin breakout itu dia bisa break all time high-nya. Tapi kalau saat ini, kalau saya lihat justru yang terjadi sepertinya karena Bitcoin gagal break all time high, itu ada terjadi sedikit sign of weakness gitu ya. Di sini, kalau kalian lihat dulu sebelumnya, ini menjadi resistance-nya gitu ya. Bahkan di dalam bull flag channel ini ya, Bitcoin technically testing juga kan area atasnya sini. Ya, sebelumnya kan dia testing all time high di sini. Lalu dia testing kembali ke area ini. Dan kalau kita perhatikan secara candle terbentuknya juga, sebenarnya candle yang terbentuk itu nggak terlalu bullish juga. Kenapa? Karena candle yang terbentuk itu cukup ada rejection di sini. Kalian bisa ada dua wick, kalian bisa perhatikan di sini, dan juga candle yang ini, gitu. Dua candle ini mengindikasikan bahwa Bitcoin mau mencoba untuk naik, tertahan. Coba lagi untuk naik, ditahan lagi ke bawah, gitu ya. Ini waktu di kisaran area 110.000. Ya, baru tiba-tiba turun. Ini pun ini pas New York Open ya, pada saat di market Amerika, karena saya lagi cek juga karena sesi trading itu penting. Lalu di push back down ke bawah, dan saat ini juga karena weekend, long weekend ya, US itu kan ada Independence Day, hari kemerdekaan mereka, Jumat, Sabtu, Minggu lagi libur, makanya nggak terlalu banyak pergerakan. Relatif lebih konsolidasi lah untuk Bitcoin saat ini. Belum breakdown sih sebenarnya, karena kalau kita lihat lagi di time frame 8 jam atau 12 jam, sebenarnya technically bisa aja. Ini kita hanya retest ke bawah. Karena ini saya coba extend dulu ya, jadi biar kalian bisa dapatkan perspektif yang lebih bagus ya. Ini kayak gini kan, ini bull flag-nya. Bisa aja ini breakout, retest ya, breakout, retest, testing sini, lalu mulai naik lagi kembali gitu, breakout di sini ke sini gitu. Itu bisa gitu. Tapi yang saya perhatikan justru saat ini cukup menarik, adanya selling pressure di sini membuat sebenarnya potensi retest di sini mungkin nggak akan terlalu kuat, dan hal ini mungkin menjadi sebuah trap aja sih untuk orang membuka posisi long, lalu baru istilahnya berharap untuk tembus all time high gitu. Itu salah satunya, dan ada ditambah beberapa FUD lainnya juga sih. Nah, karena kalau kalian perhatikan juga di sini Bitcoin sempat turun karena ada single entity yang menggerakkan 8,6 miliar dolar teman-teman. Wallet yang harusnya nggak aktif tiba-tiba jadi aktif lagi gitu ya, dan dia mengumpulkan dalam satu wallet. Nama walletnya itu Bitcoin Whale 4th of July. Karena apa? Karena bergeraknya dia di tanggal 4 Juli ini. Habis itu ini membuat market panik sehingga mengalami penurunan. Dan saya berasa sentimen is so bullish saat ini gitu ya. Maksudnya sentimennya orang-orang is calling untuk wah ini Bitcoin hanya retest langsung naik lagi dan lain-lain gitu. Dan biasanya saya ya melawan market lah, melawan arus sedikit gitu ya. Di posisi orang-orang lagi cukup nggak terlalu memprediksi bahwa Bitcoin ini bisa breakdown. Kenapa? Karena di area ini juga waktu Bitcoin lagi naik kencang gitu teman-teman, di sini dia membentuk seperti gap yang besar gitu ya. Makanya di sini ada point of control di bawah sini ya. Di area point of control juga sih berpas-pasan. Ini masih menurut saya masih menjadi ideal pullback yang bisa terjadi oleh Bitcoin, dan idealnya pun juga ini 4%. Jadi itu bisa diperhatikan juga untuk kalian semua yang misalnya lagi trading lah istilahnya. Ya, overall sebenarnya outlooknya seperti itu gitu ya. Jadi kemungkinan pun waktu naik sendiri menurut saya nggak dalam waktu dekat gitu ya. Karena kenapa? Karena kita weekend, jadi ya bisa aja kita akan expect beberapa pergerakan seperti ini gitu ya. Market nggak akan terlalu bergerak dalam weekend ini. Baru nanti di awal minggu kita baru bisa lihat apakah Bitcoin sebenarnya dia breaking down, atau sebenarnya ya dia bisa mau tembus all time high lagi gitu ya. Apakah demand yang membuat Bitcoin naik itu dari sini ke sini, dari bawah ke sini adalah institutions demand? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dijawab di minggu depan teman-teman ya. Jadi overall outlook seperti ini untuk Bitcoin, walaupun saya cenderung bisa ada potential fake breakout ya. Fake breakout itu artinya ya posisi ini kan, ini Bitcoin breakout nih, posisi ini ya, nih
yellow outline. Nah, posisi ini nantinya kalau misalkan kalian nanti lihat ini bisa dikatakan fake breakout gitu. Belum confirm karena saat ini lagi di test teman-teman. Tapi bisa aja. Ya, jadi harus tetap hati-hati gitu ya. Saat ini sebenarnya kalau kita lihat secara exponential moving average dan lain-lain masih looks healthy sih gitu ya. Belum ada bearish sign yang menandakan Bitcoin ini akan turun lebih dalam lagi gitu ya. Tapi saya nggak mau terlalu cuek gitu melihat bahwa ini artinya kita langsung naik ke atas gitu. Kenapa? Karena sentimen terlalu bullish untuk break all time high. Karena buktinya di sini pun dia ada rejection yang cukup signifikan. Seperti itu ya. Jadi itu aja teman-teman untuk update saat ini. Jadi kalau kalian suka videonya, feel free untuk like teman-teman. Kalian bisa langsung cek juga Laba Lab di dalam kolom deskripsi juga kalau kalian mau join. Dan ya kita akan update lagi di beberapa video mendatang. See you all in the next video. Thank you for watching. Bye-bye.